Ustaz Taufik, di masa ini kami pemuda mengalami kesulitan dalam membedakan yang benar terlihat salah, yang salah terlihat benar. Kondisi ini sebetulnya cukup menyulitkan kami Ustaz dalam mempelajari sesuatu. Bahkan tidak sedikit kadang salah dan benar bersumber dari pihak yang sama. Bagaimana cara kami bersikap terhadap hal tersebut? Itu sudah digambarkan sebetulnya sana Nabi. Nabi pernah berbicara kepada para sahabatnya. Gimana anda sekalian jika anda tidak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Padahal zaman Nabi SAW sedikit ada perubahan langsung banyak peneguran. Wa kainu dzalika ya Rasulullah. Apakah itu terjadi ya Rasulullah? Loh, kata Nabi, yang lebih dahsyat dari itu akan terjadi. Apa ya Rasulullah? Gimana kalau kamu tadi itu mencegah yang ma'ruf dan mengajak kemungkaran? Oh bukan, yang pertama, gimana kalau kamu itu memandang yang ma'ruf itu mungkar, yang mungkar adalah ma'ruf. Yang baik, mungkar, yang mungkar dianggap baik. Ngaji terlalu lama dikritik, nyanyi kalau sudah lama pengen tambah sampai subuh. Misal nih, ya Rasulullah itu terjadi, yang lebih dari itu lebih, kata Rasulullah, bisa terjadi. Apa ya Rasulullah? Gimana kalau kamu justru mengajak kemungkaran, mencegah untuk berbuat baik? Terjadi ya Rasulullah. Pada akhirnya Nabi menyatakan, pada akhirnya Allah akan menyatakan, la utihanna fitnatan yasirul halim fi hayranan. Bakal aku akan turunkan, berikan kepada mereka fitnah sehingga orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh bingung hidup ada di zaman itu. Subhanallah. Kebingungan itu bukan hanya kepada pemuda dan orang seperti kita, bahkan orang yang alim-alim, orang yang soleh-soleh juga bingung. Ada di zaman itu. Itu sudah gambaran. Tapi sebenarnya ketika zaman itu terjadi, maka Anda harus punya prinsip. Saya tidak boleh mengikuti semua orang, kecuali orang-orang pilihan. Saya tidak boleh menganggap guru kecuali guru pilihan. Siapa guru pilihan? Nah, seperti yang pertama saya katakan tadi itu. Ada beberapa kriteria. Pertama, harus ilmu agamanya kuat. Tapi bukan orang yang berilmu bisa dijadikan guru. Untuk kita ikuti semuanya. Harus dia punya sanad yang jelas. Gurunya seorang yang arif, berguru dari orang yang arif, dari yang arif, dan itu diketahui sampai kepada Nabi. Jadi bukan guru lewat YouTube, bukan guru baca kitab sendiri, tapi guru yang arif, dan diketahui dari berasal guru yang arif, terus demikian bersambung sampai kepada Nabi. Sanad sudah jelas. Kemudian yang harus kita jadikan guru, yang sudah punya nafas murawwadah, muhadzabah. Punya jiwa yang sudah, punya nafsu yang sudah tertaklukkan. Gak cinta dunia. Gak cinta jabatan. Dikit makan. Dikit minum. Yu'rid anid dunia. Yu'rid anil jah. Dia gak pengen popularitas. Dia lebih menikmati dia tadi itu mengajar dengan sendiri. Gak tampil ada di depan umum. Ya? Loh, terus apakah salah orang yang tampil? Nggak salah. Yang nggak boleh itu ambisi tampil. Yang susah gimana nemuinnya Ustadz? Itulah. Nggak ambisi tampil.
Syuhrah itu, hubbul istihar itu yang jelek. Cinta, senang, pingin, ambisi, dikenal, itu yang nggak benar. Tapi kalau Allah yang menjadikan dia dikenal, itu nggak bisa dihindari. Itu nggak bisa dihindari. Kemudian guru tadi itu mengambil dari gurunya bukan hanya sekedar ilmu, tapi akhlaknya, istihadnya. Kita kan enggak. Yang penting kita dapat ijazah. Akhlak nggak sama seperti guru. Hah? Zuhud nggak seperti dari guru. Sabar nggak seperti guru. Tawadhu nggak seperti guru. Ikhlas nggak seperti guru. Zuhud nggak seperti guru. Kalau kriteria itu ada, baru itu dikatakan oleh Imam Ghazali, nurun min anwarin Nabi. Dia adalah bagian dari cahaya Rasulullah yang pantas untuk kita ambil fatwanya dan kita ikuti jalannya. Ini yang namanya syekh. Ini yang namanya ustadz. Ini yang namanya ustadz. Nah, kalau kita belum dapatkan mereka bagaimana? Kalau kita belum menemukan sosok yang begitu bagaimana? Banyak kan belum ketemu Ustaz. Nah, antum sudah punya panutan walaupun mereka tadi adalah meninggal. Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus, Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi, Habib Ali bin Husain al-Attas, Habib Salim Jindan, Habib itu Habib Abdullah Muhsin. Itu mereka adalah panutan. Kan udah meninggal, yang meninggal orangnya. Tapi kewaliannya nggak meninggal. Ajarannya nggak meninggal. Thariqahnya nggak meninggal. Nggak meninggal Habib. Ana mau tanya, Rasulullah meninggal nggak? Meninggal Ustaz. Meninggal. Tapi apakah kenabiannya meninggal? Mati Tidak, juga? Enggak. Kerasulannya mati juga? Tidak Ustaz. Enggak. Tetap Nabi Muhammad, tetap Rasul Muhammad. Wali itu meninggal? Meninggal. Tapi kewaliannya nggak meninggal. Kewaliannya nggak meninggal. Karena itu Allah sebut mereka bukan orang yang meninggal. Ahya. Begitulah orang kalau sudah mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diukur jasadnya meninggal jadi tanah. Kewaliannya nggak meninggal tuh. Makomnya nggak meninggal. Kenabiannya nggak meninggal. Karena itu nggak bisa kita lepas dengan Nabi. Nggak bisa kita lepas dengan Rasul. Nggak bisa kita lepas dengan wali. Kenapa? Karena tidak ada kewalian itu meninggal. Yang meninggal itu orangnya. Subhanallah.